Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk teman-teman Kobok 2 yang hebat-hebat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. luar biasa. Yes. Yes. Oke, sesuai tadi request dari rekan-rekan Kobok 2, kita nggak lama-lama terkait asinkronus ini, kita hanya merefresh kembali terkait paparan presentasi ya. Jadi kita bergantian, hari ini kita ada relawan yang ingin mempresentasikan hasil tugasnya, Pak Dian ya. Ada yang lain selain Pak Dian? Boleh? Oke, kita mulai saja. It's your time, Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Rama. Izin ya teman-teman. Ya. Muncul nggak? Awal-awal udah ada donat nih. Nah. Wih, cakep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah PowerPoint saya, rancangan aktualisasi untuk apa? Bentar ya, izin bentar. Saya nyari, ini saya hilang. Pensil saya hilang. Itu yang baju merah bukan Pak Dian kan? Bukan lah, saya yang moto itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memaparkan ya, teman-teman. Ini adalah rancangan aktualisasi saya. Untuk judulnya adalah peningkatan minat belajar peserta didik kelas 8G pada mata pelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di SMP Negeri 19 Jakarta. Mentornya adalah Dr. Anda Hajah Farida, coachnya Nurse Susi Yuliati, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Oh, salah ya? Ini bukan sih, tadi perasaan beda deh. Ada satu lagi. Yang dikasih sama ibu tuh ada spesialis klinik medikal bedahnya. Oh, ada 2 magisternya ya? Oke, kita coret. Spesialis, Pak. Spesialis klinik medikal bedah. SP.KMB. Oke, terima kasih. Nah, pengujinya masih titik, banyak tuh titiknya ya. Semoga yang baik, Pak. Nasar CPNS Pemprov DKI Jakarta 2022. Semoga seperti Bu Susi. Visi misinya kayak gini, bakal disebut keramaian nggak? Iya, Ya, sama. kita tinggal kopas dari yang waktu itu punya orang aja ya. Ini keramaian ya? Iya, katanya. Tadi mintanya Ibu mah langsung aja yang kita singgung di laporan kita apa aja. Sebenarnya harusnya nggak rame ya. Ya, Siapa tadi yang punyanya nggak rame? Visi yang sesuai dengan kita katanya. Oh gitu, nggak usah semuanya dimasukin. Iya. Ini misi, nilai-nilai organisasi. Udah. Tugas dan fungsi yang sesuai yang kita pakai cuma satu aja ini. Saya menggunakan Pergub keberapa ini? Pergub nomor 33 ya. 2016 tentang 2000 MPN. Langsung aja Pak, saya juga gitu tadi yang ini disebutin. langsung satu aja, Pak. Yang ini aja, yang B gitu. Iya. Yang lainnya diabaikan gitu ya? Gitu. Sisanya nggak ditulis ya? Iya. Oke, sisanya nggak usah ditulis. Terima kasih. Uraian tugas guru berdasarkan Permendikbud yang saya gunakan adalah yang ada ping-pingnya. Ini keramaian ya. Rame. Keramaian. Nah, ini analisis isu juga keramaian. Tanya sendiri, jawab sendiri. Oh ya, maaf. Ada audiens ini, ada audiens. Identifikasi isu menggunakan teknik tapisan dan kriteria aktual problematik kehalayakan dan layak. Identifikasi isu yang nanti yang kedua ada identifikasi penyebab isu, yang ketiga ada analisis penyebab menggunakan metode USG, kemudian yang keempat alternatifnya. Identifikasi isunya ada 3 isu di sekolah yang saya dapat berdasarkan forum group discussion dan pengamatan saya. Yang pertama adalah kurangnya motivasi guru IPS di SMP Negeri 19 Jakarta dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS selama PTMT 50% atau blended learning. Yang ketiga, kurangnya LCD proyektor yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, dari identifikasi isu ini, sedikit saya jabarkan tentang datanya. Pertama, kurangnya motivasi guru IPS dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini diagramnya.
Jadi dari 5 orang guru IPS hanya 40% yang merancang RPP secara mandiri. Sisanya memodifikasi dari internet dan juga menggunakan RPP yang sudah ada. Jadi bahkan ada guru yang menganggap bahwa pembuatan RPP ini hanya untuk formalitas dan dikirim saja kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu. Jadi banyak menggunakan yang sudah ada aja gitu. Tidak mau merancang sendiri dengan kreatif dan mandiri. Ini hasil hitungnya manual aja ya Pak? Kenapa? Hasil hitung persentasenya gimana Pak? Coba diajarin. Persentasenya Ya. kan dari 5 Pak. Oh, Satunya kan cuma 20%. Oh, baik. Tadinya ada tabel sih, tapi saya hapus aja, kata ibu nggak usah pakai tabel kan ya. Tapi kan 40% dari 5 guru berarti kan udah kehitung tuh 2, seberapa 4? Ya 2. Yang kedua adalah kurangnya minat peserta didik dalam pelaksanaan PTMT, 50% di mata pelajaran IPS. Nah, berkurangnya minat ini sama pelaksanaan PJJ berdasarkan pada indikator minat belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Slameto di dalam bukunya. Itu ada 4 indikator. Yang pertama perasaan senang. Saya ambil perasaan senang ini dari keaktifan mereka ketika PTMT 50% menyalakan kamera. Nah, ketika PTMT itu hampir seluruh siswa tidak menyalakan kameranya seperti di Zoom ini. Kemudian perhatian. Perhatiannya itu mereka yang di rumah itu kadang mudah terdistract ya ketika tidak menyalakan kamera. Kemudian pun terlihat dari instruksi yang saya berikan kepada siswa untuk menonton video YouTube misalnya. Di dalam video YouTube yang pernah saya berikan, anak-anak hanya menonton di bagian awalnya saja. Seperti contoh di sini, ini video tentang pelayaran samudra. Durasi tontonnya hanya 6 menit. Kemudian mereka makin lama makin turun sampai akhirnya. Padahal videonya nggak terlalu lama, hanya 21 menit. Nah, kemudian ketertarikan di sini nanti menggunakan menggunakan apa ya indikatornya saya kemarin. Nah, itulah ya nanti saya kasih juga. Kemudian keterlibatan siswanya menggunakan tanya jawab siswa. Siswa sering bertanya atau tidak terhadap pembelajaran. Oh, ketertarikan jumlah tugas yang dikumpulkan. Semuanya ini di bawah 50% pokoknya. Nah, seperti itu. Kemudian yang C tentang kurangnya peserta didik, kurangnya minat peserta didik dalam pelaksanaan salah ini. Yang C itu tentang proyektor ya. Sorry, ini salah tuh kan. Untung aja. Ini ya proyektor, tabel nggak boleh ya? Nggak boleh ya pakai tabel ya? Kalau di sini? Pakai diagram. Pakai diagram yang nggak boleh tabel ya? Iya. Oke. Diagram. Emang nggak boleh ya? Tadi aku pakai tabel boleh. Boleh ya? Iya ya. Yang tabel itu yang iya. banyak tadi tuh loh, yang belakang-belakang. Kegiatan ya nggak boleh. Kalau ini ya. Kalau kayak gini mah boleh kayaknya. Tadi saya juga Iya. pakai tabel. Oh boleh, siap-siap. Thank you. Lagi, Pak. Lanjut, kemudian analisis isu menggunakan PKL. Dari ketiga isu itu yang terpilih adalah yang kedua, yakni kurangnya minat peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran IPS. Karena ini merupakan yang paling aktual, paling problematik, paling kehalayakan, dan layak. Itu dijelasin nggak sih? Jelasin ya nanti ya. Kemudian untuk identifikasi penyebab isunya mengenai kurangnya minat siswa dalam pembelajaran PTMT 50% ada 4M, method, man, mesin, dan modern nature. Dari keempat ini saya analisis menggunakan metode USG. Didapat hasilnya yaitu kurang menariknya model pembelajaran. Dari kurang menariknya masalah apa sih ini? Analisis masalah. Dari kurang menariknya model pembelajaran ini, apabila tidak diselesaikan, nanti siswa semakin tidak tertarik dalam pembelajaran, menurunnya motivasi siswa dalam belajar, terjadinya learning loss, dan memunculkan perasaan tidak percaya pada diri sendiri bagi siswa. Kemudian dilakukan pembuatan alternatif solusi.
alternatif solusinya antara lain ada penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, penerapan model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran diskusi dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dari ketiga ini yang paling besar poinnya adalah penerapan model pembelajaran project based learning yakni 14. Pak Dian, Kenapa? yang nomor 3 kayaknya jumlahnya 11 itu. 3 tambah 5 tambah 3. Oh iya betul. Terima kasih. Kita 12-in lah. Tambahin yang mana, Pak? Kalau bisa Tambah yang dibedain, mana ya? Pak. Ya kan. Kontribusinya 4 lah ya ini ya. Iya. Nah, ini kalau bedanya secara biaya tuh tadi kepikiran yang Bu Anissa. Kalau menurut saya sih kenapa biayanya lebih ini ada biaya ya. Di model discovery learning itu ada biaya karena dia ada post test sama pretest sih. Kalau di project based learning kan nggak ada post test pretest. Kalau discovery learning kan dia pakai post test pretest. Ya, benar nggak sih teman-teman? Ya kan ya? Itu situ ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Peningkatan pelajar peserta didik kelas 8G pada mata pelajaran IPS menggunakan model pembelajaran project based learning. Keterkaitan solusi dengan materi agenda 3 yaitu kalau Smart ASN, guru memberikan pelayanan pendidikan dengan menggunakan salah satu kompetensi literasi digital skill melalui pembelajaran. Oh, ini salah nih, gue masih kopas. Seharusnya apa? Nggak, ini melalui itu model project based learning. Langsung ke metode tadi ya? Iya. Digital skill-nya saya paling kan nanti ada video, saya bikin video juga Pak di kegiatan nanti. Kemudian manajemen ASN-nya meningkatkan kinerja guru melayani peserta didik secara bertanggung jawab dan kompeten. Nanti ada profesional juga mungkin saya tambahin. Kemudian rancangan aktualisasi nilai dasar PNS. Ini kegiatannya masih belum dibikin sama saya. Penjadwalannya, ini aktornya. Harus pakai foto nggak sih kata Ibu tadi ya? Enggak. Enggak ya? Nama cukup. Oke, terima kasih kalau begitu. Sekian dari saya. SMP 19. Terima kasih. Paling gitu sih. Ada Ini masukan lagi pakai apa teman-teman? ini? Kenapa? Bikinnya pakai apa? PowerPoint. Terus ada beberapa gambar yang dikopas kan. Nah, si kopas itu di ini Bu, di apa? Gambar-gambarnya saya ngambil terus di transparan buat ditambah-tambah di kiri kanannya. Tapi ternyata kalau gitu terlalu ramai katanya ya. Jadi saya beberapa hapus nanti mungkin. Ya kalau bawaan PowerPoint mah polos ya Pak? Kenapa? Iya, PowerPoint itu polos. Tapi bisa sih ditambah-tambahin sama kita sendiri. Ini saya juga banyak yang saya tambah-tambahin tuh kayak mana ya. Yang ini tuh hasil makanya jadi 60 mega kan semalam saya bilang. Mana ya? Nah ini tuh kan di luar. Tidak ada di. Ada game kelas sekolah mana nih? Game ngalah sekolah burung nih buat tas. Oke, cukup dah dari saya segitu. Ada tambahan teman-teman mungkin? Lanjutkan. Tadi belum selesai sama kayak saya. Banyak skip tadi. Mungkin tambahan aja Bapak Ibu bagi yang nggak pakai Canva bisa pakai template-nya dari Slideshow. Yang Bu Arin juga itu Bu Arin ada PPT-nya tuh itu tuh di Slides Carnival kalau nggak salah ada tuh bentuknya kayak gitu sama. Pernah saya lihat. Gimana? Download namanya Slide Carnival. Hmm. Ada website dia template PowerPoint banyak. Saya sering pakai begitu. Terus ini minta tanda tangannya Bu Susi itu pas udah jadi rancangannya. Yang ini kan ya, yang Word ya. Emang belum pada jadi? Ya udah makanya kemarin sih banget Pak. Oh belum, sama dong. Besok aja ya kita sepakati ya. Besok jadi gitu Pak Pesta. Iya. Besok udah dikirim. Tanggal 20 emang harus Besok tanggal 20.
Saya aja belum minta tanda tangan. Jadi minta tanda tangan mentor itu kapan? Setelah dari coachnya? Iya, setelah dulu. dapat dari Coach dulu, berbarengan aja sih. Yang pentingnya di tanggal yang sama itu maksudnya. Oh, kalau besok Bu Susi ngasih, kalau bisa pagi ya. Biar bisa ke Ya, bisa. berarti nggak jadi hari ini dong. Mepet banget nggak sih besok? Saya udah minta tanda tangan. Iya, sih, aku mau gampang hari sih ini. kalau itu. Enggak, Mak. Terkait Soalnya gini, tinggal Bu, tanggalnya aja kan berarti. kalau dari apa namanya, dari kepala sekolah kita duluan kepala sekolah, nanti kan Ibu Susi ngasihnya ini digital, nanti harus di print 2 kali ke itunya. Ya tapi gampang sih, tinggal dirapih-rapih doang sih, tinggal ngeprint yang kosong itu Bisa. bisa. Kecuali Berarti sekolahnya bisa minta juga yang digital juga. Iya, betul. berarti disepakati aja Bapak Ibu. Kapan? Karena saya belum selesai nih. Saya juga belum. Besok Aduh. malam kali ya, Pak ya? Ini masih mata tuh. Maksudnya paginya kan kita masih nungguin tanda tangan. Kalau lagi Pak Rama nggak puyeng? Kalau dipikirin mah puyeng sampai 7 keliling, Bu. Pak Rama rada ini nih. Enakan gitu jadi pelong ininya. Kemarin cuma ganjel gurundel sendirian aja. Kalau dipaparinnya jadi lega rasanya, ketahuan mana kelirunya. Betul, Pak. Kan Ya, tapi Kan, emang itu ketahuan, kan masalahnya tenisnya- ternyata emang nggak sesuai dari isu ya, Pak Rama. Bapak Ibu, kan teknisnya kita nyerahin yang fix dulu kan ke Bu Susi. Iya. Bukan Iya harus kan? kayak LMS ya? Di LMS ada nggak sih? Di LMS belum Enggak. nanti. Oh, belum. Jadi kita masukin ke nanti kita dapat tanda tangan dulu, kita masukkan LMS, kita seminarkan, revisi, dari revisi itu baru ke Bu Susi. Gimana? Tanggal 20 bukannya diupload di yang itu ya, Oh, tab aktualisasi itu kan? Kemarin Bu Susi ngomongnya gitu. Coba bantu dibuka menunya, coba menu LMS teman-teman. Biar ke gambar. Mana posisi yang upload kita. Saya izin share ya. Ya, silakan. Ini di yang ini kan ada laporan perancangan aktualisasi di tab sebentar. Di tab yang ini nih Pak, yang aktualisasi ini. Kemarin tuh Bu Susi kayaknya ngomong gitu tanggal 20 ya. Nih, ini Itu kan ada laporan. Itu aktualisasi udah jadi, bukan yang udah kita rancangan? Tapi laporan. ini laporan perancangan aktualisasi tapi ngomongnya. Kemarin juga Bu Susi kayaknya ngomongnya gitu deh. Apa saya salah dengar? Laporan. Itu laporan minggu ke-1, minggu kedua apa? Nanti Itu aktualisasi. saya tanyakan aja Kalau Bapak Ibu. ini laporan minggu ke-1, minggu kedua itu nanti pas lagi aktualisasinya. Laporan mingguan. Berarti ini upload filenya itu baru rancangannya. Iya, ini kan ada tulisan laporan perancangan aktualisasi. Sedengar Oke. saya kemarin tuh Bu Susi ngomongnya gitu. Mungkin Upload. itu yang udah fix, yang udah direvisi. Iya, karena yang udah jadi. fix, yang tanggal 20 besok diupload tuh diuploadnya di sini kayaknya. Kayaknya enggak. Maksudnya kita nungguin fix dari Bu ini dulu kali ya? Bu Pina Iya. laki-laki ternyata. Nanti saya tanyakan aja Bapak Ibu. Iya, Bu. Bu tanyakan dulu aja. Maksudnya supaya semua sama, kita sepakati kapan fix, nggak ada lagi perbaikan gitu loh dari kita. Besok jam berapa gitu. Boleh. Besok. Berarti besok agenda ngupload gitu kita ya? 2400 ya. Iya, malam aja. Iya, maksudnya kan tanggal tanda tangan dari Bu Susi besok kan ya, tanggal 20. Ya, Ibu ngasih. Kalau kita jadi ngubungi Bu Susi jam berapa gitu loh. Yang diupload itu yang udah ditandatanganin mentor sama coach ya? Iya. Scan berarti ya? Scan. Kayaknya Bu Susi kalau atasan saya maunya datang langsung. Kan gini, bukan masalah nguploadnya sih. Artinya gini, besok Pak Ramadan akan ngasih tahu ke Bu Susi, Bu, kita kelompok 8, kelompok 2 udah selesai gitu. Kita udah selesai, mana hasilnya? Kalau Bu Susi nanya kan, masa jam 24 kita kirim kan itu? Artinya pagi udah harus selesai. Iya, betul. Siang mungkin, Pak. Berarti targetnya pagi, besok. Gimana? Yang Ya, saya baru sebaiknya sih besok supaya
supaya pagi ya, supaya bisa jumpai kepala sekolah di hari yang sama. Soalnya kalau siang takutnya Bu Susi lama balasnya, tiba-tiba balasnya sore atau Iya. malam gimana? Ya, iya makanya pagi aja. Jadi yang kita yang di sekolah bisa di hari yang sama jumpa sama kepala sekolah. Gimana Pak Dian? Kalau udah minta tanda tangan gimana Pak? Ya udah, kalau udah ada mah udah. Udah mah enak. Nggak usah ke Udah, sekolah. Iya. Belum ini harus ke Yang sekolah. penting disampaikan aja kita mau rancangannya seperti apa gitu kali ya. Minimal nanti kan masalahnya coachnya kan nggak ada, otomatis kan kita ada yang bantu kepala sekolah kan, harus kepala sekolah itu ngerti juga apa yang kita paparkan juga kan, itu maksudnya apa. Pesta kan mungkin seperti itu ya, maksudnya biar kita juga berkomunikasi juga sama kepala sekolah gitu kan. Oh, gini, besok jam 8 kita kumpulin di drive kita, udah gitu aja. Mana? Ke grup Udah. aja. Link 3 itu. Di drive ya, Oh, di di link drive aja. kita atau di grup di drive kita. Atau sama Pak Rama juga bisa. Proposal sama PPT. Digabung PDF atau bagaimana Pak? Dipisahin aja dulu. Nanti teknisnya kan nanti PPT kita pakai. Jadi mana udah selesai kata Bu Susi, udah ini semua udah pindah tanda tangan. Berarti untuk yang di yang word-nya itu, kalau misalkan sudah tanda tangan kepala sekolah yang dilampirkan kosong, nggak ada tanda tangan kepala sekolahnya gitu. Apa gimana Pak? Maksudnya yang ke Bu Susi pertama kali nih, kan kita meminta tanda tangan Bu Susi atau Kosong aja. Oke, siap. Simpan aja dulu tanda tangan kepala sekolahnya. Oke, siap Pak. Tanda tangan digital via WA. Tadi Ibu ngomong gitu ya? Iya Ibu, tapi sebenarnya Ibunya juga tanda tangannya ngirimnya digital katanya. Tinggal kita unduh kan gitu maksudnya ya? Berarti kan? Atau nanti Bapak Pak Atau- Rama tanyakan lagi aja teknisnya gimana ke Bu Susi untuk tanda tangannya gitu. Atau kita ngasih ke Ibu bentuk soft file-nya, nanti Ibu kasih tanda tangan, atau nanti Ibu memberikan tanda tangannya langsung ke kita aja gitu. Nggak tahu. Ya belum clear tadi itu ya. Iya. Udah kemarin tuh yang sebelumnya Bu Susi tuh bilang kalau tanggal 20 saya kasih tanda tangan digital saya ya, gitu. Iya. Iya, Tadi bilang tapi gitu barusan. Iya, maksudnya teknisnya apakah dia ngirim ke WA atau kita kirim file ke beliau, maksudnya gitu loh. Iya, Kirim jadi ke WA, Pak. Kemarin saya Beliau kirim WA. gitu, iya. Dia bilang nanti saya kirim ke WA ya, atau ke Pak Ramak, atau ke ketua gitu dia ngomongnya. Pokoknya sih dengar. Berarti tinggal ngunduh gitu ya. Bu, Iya. Bu Susi itu memberikan tanda tangannya ke kita untuk kita lampir masukkan di punya kita gitu ya. Berarti kalau emang begitu berarti mempermudah berarti kan. Ya, Nggak berarti perlu nanti Bapak konsultasikan saja dulu Ya, sama. tapi dipastiin lagi aja. Hati-hati. Oke. Oke, tadi tanyain. Terus apa lagi? Berarti pengumpulan di drive ini ya Pak, di drive angkatan kita ya Pak, berarti masing-masing ya. Iya, kita nanti kita kunci aja atau di WA kita. Saya mau nanya dong, di bab 4 itu, kemarin sempat Bu Maria juga nanya juga kan, yang tugas yang ada 5W+1H itu di bab 4 ya, kalau nggak salah. Itu harus dijabarinya 5W+1H atau boleh paragraf aja? Di format contoh sih ada yang model paragraf, ada yang per item 5W1H. Di SK itu Bu Arini, narasi. narasi ya. Yang penting dia menjawab 5 pertanyaan itu. 5W+1H itu. Jangan dibedah what apa, where apa, enggak. Jangan dibedah. Terima kasih. Itu di mananya? 4, Bu. Setelah gagasan kreatif, ketika setelah McNamara-nya ketemu ya, terus dijelasin di bawah. Ya nggak sih? Kalau kemarin dari tugas Bu Susi di agenda 4 sih di bab 4 ya? Iya. Ya, tentang penetapan isu itu. Oh, di awal itu berarti ya, di atas rancangan itu ya, Iya. yang tabel itu ya. Iya. Besok Rabu mengumpulkan. Setelah McNamara tapi bab baru. Berarti nanti terkait itu nunggu terkait upload di LMS terkait untuk seminarnya, nanti nunggu info dari Pak Pesta gitu ya Pak Pesta ya? Pak Rama tuh nanya dulu ke Ibu gimana tanda tangannya. Nanti ya pesawat lewat, maaf.
Oke, apalagi teman-teman? Supaya nggak ada yang terlewat nih, biar nggak miskomunikasi nanti terkait hajat bersama kita untuk esok hari. Nanti besok yang ke sekolah, berapa orang yang mau ke sekolah besok? Saya Besok? hari ini, Pak. Hari ini ya? Oh iya, Ya. sekalian saya nanya juga, ini penting, surat tugas dinas luar ini sampai tanggal berapa sih sebenarnya? 24. Belum. Di Sampai jadwal ada 24. 24. Jadi Senin udah masuk. Senin depan maksudnya. 24. Itu dilihat di mana? di yang rondon acara kita, rondon acara Di angkatan. master jadwal, bukan Iya. beda. Ya, yang pertama kali, yang tabel itu loh. Yang ini. Nah, ya itu. Yang mana lagi? Oh iya, ada iya. Ada di drive. Di PDF. Oh, ada di drive. Oke. Pemanggilan latsar. Nah, itu. Seminar 22 aktualisasi. Berarti fix untuk aktualisasi bagi yang guru berarti setelah tanggal 11 Mei ya gitu ya tutupnya. Berarti, maaf aku nanya, untuk yang pelaporan mingguannya itu dimulai dari tanggal 25 itu. Ya nggak sih? Nanti aja Bu kita bahas. Nggak, soalnya gini dulu. Pak, soalnya kan Kita kita kan fokus dulu. kita kan libur nih, maksudnya dalam arti kan kita kan nggak ke sekolah, guru pun nggak ke kita nggak sekolah, kepala sekolah nggak ke sekolah gitu loh. Maksudnya aku tuh pas bikin jadwal itu, aduh kepotong lagi gitu kan, itu bingung banget gitu. Makanya ketika ada pelaporan, bagaimana? Kalau itu teknisnya kita sendiri Bu. Jadi kadang ada yang kegiatan 1, 2, 3 itu Jadi satu hari tanda tangan gitu. Nggak apa-apa kan kayak gitu, tapi Nggak masalah. jadwalnya seperti itu nggak apa-apa kali ya, Nggak masalah. karena bener kepotong. Siap. Makasih Pak. Itu hanya penjadwalan. Saya udah melihat teman-teman kok. Nanti yang penting sampaikan kepala sekolah, saya Pak udah bikin RPP, bikin media, bikin ini, udah tanda tangan. Oke, siap. Pokoknya nanti aja kita urus ini. Karena banyak yang ini juga nih, ketua angkatan satu berapa nih? 129 japri saya tuh. Baju apa itu. Saya bilang fokus, kami lagi fokus untuk seminar saya bilang. udah ada Karena masih sebulan lagi Bapak Ibu. Jadi udah ada yang order baju. Iya, karena di grup itu pada rame bahas baju latsar lah, harus inilah nanti. Penting Kalau baju latsar gampang lah itu mah. nanti ada saatnya kita Ada waktunya. Cepat, yang penting tinggal pesen mau kayak 128 gimana mah santai dulu aja, kita fokus dulu. Santai. Betul Pak Resta. Setuju. Pokoknya nanti- kita sehari lagi nih. Pokoknya kita sesuai ini aja jadwal. Ada waktunya kita beli gitu lah. Siap Bapak Ibu, selesai. Oke. Gitu ya teman-teman ya, nanti kalau ada ya hal-hal yang mendesak yang perlu ditanyakan di grup aja, saling sharing ya terkait upload ini tugas-tugas kita terakhir ini. Ya, semoga berikan lancar. Berarti nanti besok masih ada sinkronus ya? Udah Masih besok ya? Asinkronus nggak Pak? Berarti tanggal 25 April kita udah nggak absen LMS lagi kan? Udah balik ke sekolahnya masing-masing atau saya rumah sakitnya masing-masing? ya Bu. Sampai tanggal 24 kita absen. Oh, 24, berarti 25 udah. 24 kan hari Minggu. Absen. Iya. 26. Teori kan jadwalnya sampai situ. Kalau itu hari Minggu berarti nggak usah absen. Kalau nggak ada jadwal. Maksudnya berarti kita balik, saya udah ditanya soalnya Lagi ya? itu Senin balik ya? Kapan? Iya. Udah dikangenin ya Bu Arin ya? Bukan, kerjaan saya udah numpuk banyak. Oke. Baiklah teman-teman, ada lagi? Sudah Pak. Cukup ya? Ya. Oke, sukses selalu buat kita semua. Lancar-lancar selalu, sehat-sehat selalu. Sampai titik penghabisan ini kita tuntaskan semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya. Selamat lembur Bapak Ibu. Semangat. Selamat mata panda. Siapa yang tidurnya malam terus? Nih.